Menhir Batu Kujang 2. Ini dolmen Batu Jolang. Yang ini Batu Halu, Menhir Batu Halu atau Batu Halu. Dan ini Menhir Batu Kujang 1. Menhir Batu Kujang 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat mitos atau fakta? Semoga Anda selalu sehat sejahtera, panjang umur, diberi rizki yang berlimpah, dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dalam tayangan episode ketiga ini, seusai hujan deras yang mengguyur seluruh kawasan lereng Gunung Salak di Kampung Cibalai Desa Tapos 1 Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor mereda, selanjutnya kami bergerak menuju titik kedua situs purbakala yang berada di Kampung Tenjolaya Girang, Desa Cisaat Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, untuk melakukan pembuktian, apakah kawasan situs yang dijaga oleh juru peliharanya bernama Wawan Solih atau Kang Wawan ini, mempunyai persamaan dengan sebaran purbakala yang ada di Cibalai, dan untuk lebih lanjut mengetahui keberadaannya, marilah kita simak penelusuran ekspedisi sejarah ini. Perjalanan menuju ke area situs Batu Kujang di Cicurug Sukabumi dari kawasan Kampung Cibalai Bogor, memakan waktu hampir 4 jam dengan berkendara motor. Begitu tiba di lokasi, kedatangan tim mitos atau fakta, mendapat sambutan hangat dari Kang Wawan Solih bersama istri berserta mertuanya, yang bernama Aba Uci, selaku kuncen sepuh yang tetap setia menjaga situs Batu Kujang dan Batu Jolang sejak tahun 1963. Sahabat, meskipun saat itu cuaca mendung dibarengi rintik hujan gerimis, namun tim mitos atau fakta tetap semangat melakukan eksplor menggunakan kamera handphone, mengingat baterai pada peralatan kamera DSLR yang dibawa oleh tim, sudah habis terpakai saat pengambilan gambar di Cibalai. Agar diketahui, sebaran situs purbakala Batu Kujang dan Batu Jolang di Kampung Tenjolaya Girang Cicurug ini, terhampar di antara lembah curam lereng Puncak Manik 2 Gunung Salak. Artinya, lokasi ini dahulunya dibuat agar tempatnya jauh tersembunyi dan tidak akan pernah ditemukan oleh orang lain, dalam hal ini, musuh. Selepas mata memandang, semua hamparan situs purbakala yang tersebar di area tersebut memiliki corak tersendiri. Meski kami tim mitos atau fakta bukanlah berasal dari para ahli arkeolog, namun kami meyakininya, bahwa sebaran area purbakala di bawah Puncak Manik 2 ini, memiliki perbedaan dengan situs Cibalai, karena jika dilihat dari seluruh tekstur bangunan punden maupun pada pahatan batu menhirnya, kami menilai, kalau periode waktu pembuatan situs Batu Kujang dan Batu Jolang di Cicurug ini, usianya lebih muda dibandingkan dengan situs di Kampung Cibalai Bogor. Untuk lebih jauh mengetahui seperti apa keberadaan situs purbakala di Desa Cisaat Cicurug Sukabumi ini, Wawan Solih sang juru peliharanya, akan menjelaskan soal temuan purbakala Batu Kujang dan Batu Jolang di kampungnya tersebut yang sudah dirawat oleh Aba Uci mertuanya selama 62 tahun. Baik, yang pertama ditemukan, kapan ditemukannya situs ini. Kalau ditemukannya situs ini, dari dulu
orang-orang sudah tahu bahwa ada situs cagar budaya atau peninggalan purbakala di sekitar daerah ini atau tempat ini. Tapi kalau untuk perawatannya mulai dari tahun 1963 dirawatlah oleh Abah Uci. Pada tahun 1963 dirawat oleh Abah Uci, dan sampai sekarang Abah Uci pun juga masih ada dan diteruskan oleh saya sebagai menjadi juru pelihara di situs megalitik Batu Kujang ini dari Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 9 Jawa Barat atau BPK 9 Jawa Barat sebagai juru pelihara, sebagai ditugaskan sebagai juru pelihara cagar budaya di situs Batu Kujang ini. Yang kedua, penelitian. Kalau untuk penelitian, alhamdulillah pemerintah Kabupaten Sukabumi sudah melakukan upaya-upaya pelestarian cagar budaya di area situs megalitik Batu Kujang ini. Alhamdulillah pemerintah Kabupaten Sukabumi melakukan pelestarian upaya-upaya pelestarian cagar budaya di wilayah atau di area situs megalitik Batu Kujang ini. Kemudian kalau yang ketiga, luas tanah situs atau luas situsnya. Kalau luas situs 4.000 meter, sementara sebagian sudah dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi, sebagian belum. Kemudian ada di luar situs ini juga ada beberapa situs seperti Batu Kursi, Batu Kujang yang sudah terdaftar cagar budaya maupun ODCB gitu. Kemudian untuk pengunjung, alhamdulillah kalau untuk pengunjung ini memang masih sangat minim sekali karena situs megalitik Batu Kujang ini adanya di kawasan kaki Gunung Salak yang jalannya sangat curam sekali. Namun untuk per tahun dan tiap tahun atau tiap bulannya sudah ada pengunjung, walaupun masih sangat minim atau masih sedikit, belum banyak begitu. Namun dari mulai SD, SMP sampai SMA atau mahasiswa dan umum itu pengunjung umum juga memang sudah ada, tapi belum banyak, masih sangat minim sekali. Dari keterangan lainnya, Kang Wawan Solis sependapat dengan tim mitos atau fakta, jika area purbakala situs Batu Kujang dan Batu Jolang yang dipeliharanya itu, berasal dari sebuah kebudayaan masyarakat masa silam, yakni dibuat di masa prasejarah Neomegalitikum tua atau zaman Batu Tua, yaitu tinggalan dari sebuah kehidupan masyarakat penganut kepercayaan animisme. Kang Wawan juga setuju, apabila area purbakala ini dahulunya dibangun oleh kekuatan sekelompok masyarakat di masa berdirinya sebuah kerajaan purba di Gunung Salak, yang sayangnya sampai saat ini, para ahli purbakala belum bisa menemukan apa nama kerajaan purba yang pernah berdiri di Gunung Salak tersebut. Wawan yakin, kalau area situs Batu Kujang dan Batu Jolang itu pernah dihuni oleh beberapa generasi kehidupan manusia, mulai dari masyarakat prasejarah yang hidup ribuan tahun silam sebelum Masehi, sampai beralih ke masa berkuasanya Raja-Raja Sunda hingga ke era masa kejayaan negeri Pajajaran. Pemerintah Kabupaten Sukabumi sudah banyak berupaya-upaya pelestarian cagar budaya, kemudian penelitian melalui tim ahli cagar budaya Kabupaten Sukabumi, banyak berupaya upaya-upaya pelestarian cagar budaya melalui penelitian tim ahli cagar budaya di Kabupaten Sukabumi, terutama situs Batu Kujang ini. Dan alhamdulillah pemerintah Kabupaten Sukabumi sudah banyak upaya-upaya pelestarian cagar budaya. Ada beberapa lokasi, yaitu dari Batu Kujang ke arah utara Gunung Salak itu ada Batu Kursi dan Garuda Ngupuk. Itu juga sudah dirawat dan dilestarikan oleh kami sebagai juru pelihara, dan sudah terdaftar cagar budaya, walaupun ya Batu Kursi masih dalam dugaan cagar atau ODCB. Gitu, Pak. Ini batu mayat yang disebut batu mayat.
apa sih Kang Wawan, bisa dijelaskan keberadaan situs Batu Kujang dan Batu Jolang di kawasan Tenjolaya Girang ini, Desa Cisaat, Kecamatan Cicurug, Sukabumi? Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik, nama saya perkenalkan dulu Pak ya. Mangga, nama saya Wawan Solih, yang dituliskan sebagai juru pelihara situs megalitik Batu Kujang 1 Kujang 2 ini dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten, BPCB Banten atau BPCB Banten. Ditugaskan sebagai juru pelihara cagar budaya di situs Batu Kujang ini. Adapun di situs Batu Kujang ini ada beberapa BCB seperti ada Batu Kujang ini yang namanya Batu Kujang 1. Batu Kujang 1 ya, menhir seperti ini menhir, tapi karena bentuknya kujang maka disebutlah dengan Batu Kujang 1. Karena kenapa disebut Kujang 1? Karena ada dua menhir yang hampir menyerupai dengan sebilah kujang gitu Pak ya. Jadi ini yang paling tinggi dan yang paling besar Kujang 1 namanya, yang di bawahnya di samping Batu Kujang ini, Batu Kujang 1 ini dari bawah turun ke bawah sekitar 15 meter menurun ke punden gitu Pak ya. Ya, jadi itu ada Batu Kujang 2. Kujang 2. Ya, hampir mirip dengan sebilah pisau juga gitu Pak. Ya. Dan kemudian di sekitar Batu Kujang ini, di objek Batu Kujang ini ada beberapa CB juga seperti ini, ada di samping kita ini. Ya. Ini namanya Batu Halu Pak. Ini Batu Halu ya, Batu Halu. Kemudian yang ini Batu Lesung. Ini Batu Lesung. Ya, Batu Lesung. Kalau ini batu ini dolmen sebenarnya Pak ya. Dolmen juga. Yang ini juga Batu Jolang. Ya. Ini dolmen juga sebetulnya, karena ini disebut Jolang karena menyerupai dengan wadah air gitu Pak ya. Wadah air. Kemudian ini mungkin dulunya tempat penyimpanannya gitu Pak ya. Kalau ini apa namanya, dolmen juga. Tapi ini Batu Halu. Kalau Batu Halu itu biasanya dulunya kalau orang-orang tua di zaman kita dulu itu halu itu alat penumbuk Pak. Alat penumbuk. Kemudian ini ada lesungnya, dibilang batu lesungnya. Sepertinya ini mungkin dolmen juga, tapi karena bentuknya seperti ini jadi disebutlah batu lesung. Tetapi kalau kita lihat peradaban masa lalu itu, ada batu halu, ada batu lesung. Kemungkinan dulunya di sini alat-alat kekeluargaan lengkap ya, lengkap rumah tangga ya, alat-alat kekeluargaan yang mungkin dulunya digunakan untuk seperti alat-alat kegiatan sehari-hari. Kang Wawan Solih, juru pelihara Batu Kujang Batu Jolang, juga mengungkapkan bahwa di beberapa tahun lalu, tanpa sengaja ia menemukan pecahan-pecahan gerabah dari tanah liat di sekitar area Batu Kujang 2, termasuk sisa arang pembakaran. Meski akhirnya niat untuk melakukan penggalian guna mendapatkan artefak-artefak pendukung di sekitar lokasi temuan, ia batalkan, mengingat ekskavasi adalah bukan bagian dari tanggung jawabnya. Sahabat, perihal pencarian ada atau tidaknya sebuah kerajaan purba bernama Caringin Kurung pernah bersinggasana di Gunung Salak tahun 400 sebelum Masehi. Dari hasil pencarian tim mitos atau fakta, sampai saat ini belum didapati kebenarannya. Namun, apabila banyaknya sebaran purbakala di sekeliling lereng gunungnya dihubungkan sebagai kebenaran pernah ada sebuah kerajaan tersebut, terus terang, kami dari mitos atau fakta tidak akan membantah, karena bukti-bukti itu memang sangat kuat sebagai pendukung adanya dugaan-dugaan kisah kerajaan purba di Gunung Salak pernah berdiri di sana. Dan yang menjadi persoalan adalah soal nama kerajaannya bernama Handalus Caringin Kurung. Sayang, karena tak satupun dari masyarakat lereng Gunung Salak yang memiliki sejarah lisan tentang Caringin Kurung dari para leluhur terdahulu. Artinya, sampai saat ini, tim mitos atau fakta belum juga mampu mendapatkan keterangan yang berarti. Dan satu lagi, yakni adanya literatur mengisahkan kalau di Gunung Salak di zaman dahulu kala pernah hidup manusia yaksa bertubuh tinggi besar dengan kulit berbintik-bintik putih. Sayangnya, petunjuk itu pun juga tak pernah hinggap di telinga masyarakatnya.